boleh layak berada lagi di dalam hadirat-Mu yang kudus. Karena kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami, karena Kau ada di dalam kami. Kami mau menaikkan doa kami mau menaikkan pujian kami, biarlah semuanya ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tuluskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bukan dengan kekuatan aku dapat menghidupi, menjalani hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Inilah kedaulatan Tuhan, di bawah hanya kekuatan Tuhan saja kita mampu menjalani. Amin. Bukan dengan kekuatanku, Bapa kebenaran anak, ku dapat jalani hidupku, menjalani hidup ini tanpa Tuhan yang di sampingku.
mungkin ya, Bapak-bapak. Tuhan terima kasih untuk kesempatan berfellowship sore hari ini Tuhan. Bukan satu kebetulan hamba-Mu datang dari Melbourne dan Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan sore hari ini. Biar Engkau beri hikmat dan Roh-Mu yang kudus hadir di tempat ini Tuhan. Dan biar hati kami menjadi ladang yang subur untuk menerima isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan pakai hamba-Mu yang gak sempurna ini Tuhan, yang banyak kekurangan dan Kau sempurnakan. Dan dari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Banyak sekali senior-senior saya di sini. Saya baru di FGB dan ditugaskan sebagai chapter president itu November ya tahun lalu. Jadi kalau Bapak-bapak sudah berpengalaman melewati banyak pergumulan, beberapa bulan terakhir ini saya banyak bergumul gitu ya. Banyak bergumul, bahkan saya cerita sama Pak Vincent sebagai chapter presiden banyak juga menghadapi pencobaan. Saya di usia 54 mengalami perayaan Paskah yang terindah dan paling menghayati bagaimana perjalanan Tuhan Yesus ya baru kali ini gitu. Jadi kalau mungkin sudah berpuluh-puluh tahun merayakan Paskah, tapi rasanya baru kali ini merayakan betapa hebatnya Tuhan Yesus. Karena waktu jadi CP saya juga istilahnya diganggu, nggak di respect dan sebagainya ya. Saya udah sampai mau minta mundur Bapak-bapak gitu kan. Sama ya. Dan itu adalah minggu-minggu Paskah. Dan setiap saya melihat lagi Tuhan Yesus, saya nggak jadi mundur gitu Pak Hendra ya. Jangan depannya itu sama. Iya, ini main coba-coba sama. Dan semakin saya mengagumi Tuhan Yesus. Maksudnya kalau saya ini kan orang berdosa, banyak kekurangan. Jadi mungkin kalau saya dicela sama member saya ya sudah sewajarnya gitu ya. Tapi Tuhan Yesus yang Allah, ibaratnya dia mau giniin aja musuhnya udah mati gitu kan. Tapi Tuhan Yesus memilih taat sampai akhir gitu. Nah itu yang bolak-balik menguatkan saya gitu. Supaya saya tetap setia. Dan sore hari ini yang saya mau bagikan adalah satu hal yang saya siapkan kurang lebih 2 minggu terakhir sebelum kesini. Jadi background saya seorang psikolog dan saya juga punya pendidikan ministry. Nah 2 minggu terakhir saya taruh di sini. Negara Amerika mereka baru mengumumkan bahwa negaranya ini negara yang sedang mengalami epidemi kesepian. Jadi seluruh masyarakat, bukan hanya Amerika sebenarnya, di berbagai negara itu kita banyak sekali orang-orang yang sedang kesepian. Nah, tinggal beda-beda persentase aja jumlah penduduknya yang kesepian. Kenapa kita bisa sampai di kondisi seperti ini? Apakah di Amerika, misalnya di Jepang itu sering kita katakan tidak punya keluarga, lonely, meninggal pun kadang udah 2-3 hari nggak ada yang tahu, sampai ada bau baru orang tahu. Dan kadang tidak menikah, loveless, lonely gitu kan, mungkin juga nggak punya juru selamat. Nah, satu hal-hal yang sebelah sini adalah hal-hal yang ikut menyebabkan orang kesepian. Satu, generasi Z, jadi generasi yang kecil sampai remaja itu Z, di atasnya milenial, mungkin kita ini generasi X gitu ya. Ya. Pertama kalinya anak-anak generasi Z ini lahir dari 2 orang tua yang ibunya juga pendidikan tinggi, sehingga mereka juga mau bekerja. Kalau mungkin ibu saya dulu mungkin ngurus kita, papa yang kerja, sehingga kita
tidak terlalu kesepian karena ada mama. Tapi generasi yang muda-muda sekarang bisa juga karena tuntutan ekonomi, kalau ayah bekerja saja nggak cukup ya untuk sekolah, untuk beli rumah, dua-duanya harus bekerja. Jadi memang generasi anak-anak sekarang yang paling kesepian. Apalagi yang di Jabodetabek kan, berangkat subuh, kembali lagi malam, larut malam gitu ya. Nah, jadi dual income, cost of living apalagi. Saya di Amerika itu, di Australia itu, harga rumah itu naiknya cepat sekali. Yang nggak bisa beli rumah, mau menyewa saja Pak. Misalnya ini satu rumah mau disewain, yang datang ngantri mau sewa rumah itu 50 orang. Jadi dan mahal, cost of living naik, biaya pendidikan juga sangat mahal kan kita di sini. Nah, sehingga tidak heran hari-hari ini banyak generasi muda yang bilang saya nggak mau menikah atau saya nggak mau punya anak. Gitu. Bisa juga karena orang tua yang ambisius, jadi sangat menomorsatukan karir atau bisnis sehingga nggak mau ngurus anaknya. Ya. Tingkat perceraian tinggi, jadi negara seperti Amerika itu tingkat perceraian 40%. Belum lagi yang nggak menikah tapi kumpul kebo gitu kan. Artinya kalau kumpul kebo itu kan tahun ini dia married sama siapa, dia kumpul sama siapa, punya anak, mungkin 2-3 tahun lalu dia pindah lagi sama orang lain. Jadi banyak sekali anak-anak yang lahir dari single parent. Nah, dan secara umum kita lihat masyarakat memang sudah masyarakat yang sakit kan. Jadi toxic community. Bayangkan kalau anak-anak yang lahir dari keluarga single parent, setiap kita ini kan sedikit banyak kita dibesarkan oleh orang tua yang nggak sempurna kan. Orang tua kita nggak sempurna ikut membentuk kita. Apakah waktu kecil ayah kita mungkin abusive atau keras, itu kan menurunkan bitterness, kepahitan, meninggalkan trauma-trauma yang kadang butuh waktu untuk sampai kita dipulihkan. Nah, jadi dengan luka-luka batin yang kita warisin dan semakin banyak masyarakat ini yang sakit, kita mau masuk ke komunitas juga kita takut dilukai lebih jauh lagi gitu kan. Kecuali dia masuknya ke FGB gitu kan ya, yang care, yang kasih gitu. Hal lain yang turut kontribusi juga adalah budaya dunia ini yang salah. Budaya dunia ini kan menomorsatukan uang, harta, power, jabatan, sehingga tentang keluarga, hal-hal yang benar itu ditinggalkan. Dan yang terakhir, climate change. Baru-baru ini saya membaca generasi yang muda-muda ya, anak-anak saya, mereka ini dibesarkan melihat bahwa bumi yang nanti mereka akan warisin dari kita nih, dan anak-anak mereka itu bumi yang gimana sih? Polusi, macet, banjir, ya kan? Lalu ramalan-ramalan tentang air laut akan naik, itu kan yang kita akan warisan ke mereka, ya kan? Jadi rupanya menurut penelitian itu juga meninggalkan namanya climate anxiety, jadi kecemasan akan masa depan mereka. Jadi mereka tuh sangat mikirin tuh sangat depresi dan hopeless gitu ya. Sampai makanya sekarang ada budaya mereka bilang, saya menikah tapi saya nggak punya anak karena saya nggak mau anak saya tuh nanti tinggal di masa yang lebih parah, atau saya nggak mau menikah karena biayanya begitu besar. Nah, inilah faktor-faktor yang membuat generasi Z ini sangat stres dan kesepian. Faktor yang lain adalah dunia ini sebenarnya sedang mengalami pandemi ketiadaan figur ayah. Gitu. Tadi kalau 40% divorce kan berarti banyak yang nggak punya ayah kan. Sibuk waktu bekerja, ya kan.
tidak hadir ayahnya. Nah, jadi sebenarnya dunia ini sedang punya pandemi jauh sebelum COVID pandemi, sudah fatherless. Dan Indonesia ini peringkat 3 dunia fatherlessness. Jadi sebenarnya Indonesia itu menurut mantan Menteri Kofifa ya, Ibu Kofifa, itu negara peringkat 3 dunia fatherlessness. Ya. Nah, apa sih dampak dari anak-anak yang lahir dari keluarga fatherless? Mereka jauh lebih rentan putus sekolah karena masalah keuangan, nggak ada ayah kan, menjadi korban bully, ayah nggak hadir mungkin dibully sama orang lain, hamil dini, tersangkut masalah narkoba, alkohol, putus sekolah, kriminal sehingga masuk penjara. Jadi, dan ini akan jadi lingkaran setan kan. Dia lahir dari nggak punya ayah, masuk penjara, otomatis miskin, terus gitu. Nah, sebaliknya, anak-anak yang lahir dari keluarga yang punya ayah itu dari berbagai aspek sekolah, adaptasi sosial, itu semuanya akan lebih unggul dari anak-anak yang fatherlessness. Nah, hal-hal inilah yang membuat generasi ini paling kesepian, gitu. Dan loneliness itu dampaknya usia lebih pendek, rentan terhadap berbagai penyakit, imunitas turun, dan kalau tidak diatasi itu larinya ke depresi. Dan makanya WHO ini sudah memprediksikan, kalau bapak-bapak nanti pulang Google ya, WHO memprediksikan kalau rate-nya seperti sekarang nih, ini 7 tahun lagi kan, 2030 penyakit nomor 1 di dunia itu bukan kanker, bukan stroke, bukan jantung, tapi depresi. Gitu. Mengerikan kan? Depresi itu artinya lebih parah dari loneliness loh. Depresi itu nggak punya energi, merasa nggak ada nafsu makan, nggak bisa tidur, parah gitu. Nah, dan biaya untuk mengobati depresi yang akan kita hadapi itu sama dengan total biaya medis untuk semua penyakit di anggaran 2012. Artinya gede banget ya. Jadi inilah yang kita mau hadapi. Jadi waktu saya baca ini semua, lalu saya mikir sebagai psikolog dan sebagai orang tua, anak saya baru umur berapa waktu zaman itu terjadi? Anak saya baru lulus mau punya anak, dan anak saya akan tinggal di era seperti itu, mungkin anak dan cucu kita juga. Apa solusinya ya Tuhan? Nah, ini nyambung ke apa yang kita lihat di Alkitab kan. Kalau saya kebetulan di bawah naungan Pak Niko kan selalu bilang kita ini memang hidup di era zaman akhir. Walaupun kita nggak tahu Tuhan Yesus kapan mau datang, tapi kan tanda-tandanya banyak yang sudah dicontreng gitu ya. Dan saya baca di Alkitab, memang di zaman akhir orang-orang kesepian, orang-orang merasa nggak punya arti, makna, ada duit, ya kasih menjadi dingin, berdosa, nggak takut sama Tuhan. Apa solusinya? Jadi solusinya, kemarin kita bahas ini, saya sharing ini di WA grup psikolog-psikolog. Mereka bilang, wah ini masalahnya nggak gampang ya. Ini multidimensi. Jadi psikolog aja bilang ini kayaknya ruwet banget masalahnya mau diselesaikan. Tapi saya dalam hati, saya bilang sebagai anak Tuhan, saya tahu solusi pertama adalah pertobatan. Menerima Tuhan Yesus. Ya. Karena itu kan forumnya multi agama ya, jadi saya nggak bisa bilang solusinya ya Tuhan Yesus gitu kan. Itu satu. Pada waktu pertobatan itu, otomatis prioritas hidup kan berubah. Karena dia lahir baru, dia tahu kalau dia seorang ayah,
oh prioritas saya bukan hanya cari uang, tapi prioritas saya adalah tadinya waktu saya untuk uang, untuk bersenang-senang, saya harus restorasi keluarga saya. Di Alkitab kan juga dikatakan bahwa di zaman akhir itu Tuhan akan memulihkan hati ayah kepada anak dan hati anak kepada ayahnya. Itulah yang dimaksudkan dengan akan terjadi restorasi keluarga. Dan ketika ayah mengalami restorasi, keluarganya akan dipulihkan. Dan akan ada banyak pertobatan. Ada masa-masa penuaian. Nah, saya juga ngalamin dulu sebagai profesional, saya sama istri itu kerja, dua-duanya karirnya sangat baik. Saya tahu persis pada waktu saya diubahkan Tuhan, prioritas saya juga berubah gitu. Dulu selain bekerja, saya masih punya hobi olahraga gitu ya. Olahraganya bahkan menjadi berhala dalam hidup saya, Pak. Saya sih nggak minum, bukan main perempuan, tapi berhala saya itu bedanya sama yang lain. Berhala saya itu olahraga, ketagihan olahraga ya. Bahkan kalau saya disuruh meluangkan waktu nemenin anak saya belajar, saya nggak mau. Saya pilih pergi olahraga gitu ya. Nah, tapi begitu prioritas itu saya diubahkan Tuhan, saya bisa hatinya bilang ini kurang penting. Saya sekarang mau rela berikan waktu buat anak-anak saya. Nah, karena saya tahu, saya juga pengen anak saya punya keselamatan. Saya pengen kalau saya tidak berikan waktu, saya tidak bisa memberikan warisan untuk anak saya. Jadi saya selalu punya rumus 5C yang berbeda dengan orang-orang dunia. Orang dunia hanya mewariskan mungkin harta buat anaknya. Tapi saya mulai belajar sebagai ayah itu saya harus mewariskan Kristus. C pertama, mewariskan karakter yang seperti Kristus, kompetensi, komunitas yang baik buat anak-anak saya, teman-teman yang baik seperti di FGB, ya kan. Dan terakhir baru capital kalau ada. Itulah yang menjadi saya punya tujuan sebagai orang tua. Jadi saya pengen meninggalkan legacy yang baik. Waktu-waktu sama keluarga itu kalau sudah bertobat adalah dia juga memberikan waktu buat keluarga. Nah, yang dua terakhir ini yang saya mau share pentingnya FGB. Pada waktu saya 2 minggu research ini, saya menemukan bahwa ternyata untuk mengobati orang-orang yang kesepian, ternyata sederhana, orang ini harus punya komunitas. Jadi orang-orang kesepian itu rata-rata mereka karena keluarganya berantakan, terus dia mau lari kemana? Dia masuk ke komunitas yang salah kan biasanya kan. Teman gaulnya mungkin bawa pergi minum, narkoba sebagai pelarian. Tapi kalau disitulah Tuhan kasih saya visi. Oh, kebetulan saya baru kan di FGB. Dan saya mulai melihat, wah, inilah komunitas yang mungkin yang akan Tuhan pakai untuk menampung jiwa-jiwa orang-orang yang kesepian. Gitu. Karena kalau dia cari psikolog, paling dia berapa kali sih ketemu psikolog? Tapi kalau dia kesepian, dan sama psikolog kan harus bayar, Pak. Tapi kalau dia kesepian, dia datang komunitas kita, dia nggak usah bayar, ya kan? Dan dapat teman-teman yang mengasihi dia, gitu. Makan lagi. Ya kan, dapat makan lagi gitu ya. Nah, jadi saya kebetulan mengucap syukur dapat kesempatan juga diikutkan di School of the Vision. John Carrot di situ bilang bahwa Tuhan akan pakai orang-orang seperti kita ini secara luar biasa, bahkan secara finansial. Dan itu waktu saya dengar itu saya aminkan. Dulu saya sampai 2017 jadi karyawan pagi sampai malam. Weekend juga masih diganggu sama pimpinan. Waktu saya berbisnis, saya jadi lebih berani melayani karena saya nggak terikat sama bos saya lagi.
Dan memang menjadi bisnismen itu doanya lebih kusuk, karena nggak setiap bulan saya gajian kan. Kalau dulu Pak Dharma malas sama rajin, gaji pasti masuk 3 digit setiap bulan ya. Kalau ini kadang nggak ada bulan itu masuk gitu ya. Jadi saya selalu bilang, saya sejak jadi bisnismen tuh doanya jauh lebih kusuk daripada waktu jadi karyawan. Jadi lebih bergantung lagi sama Tuhan ya. Tapi yang saya mau cerita adalah ketika saya sudah mulai pelayanan, waktu John Carrot bilang gini, semua kamu sebagai orang awam sudah nggak perlu minta dari Tuhan. Tuhan sudah berikan Allah Bapa, Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan sudah kasih kuasa Roh Kudus. Itu sudah cukup, dan Tuhan akan sediakan finances buat kamu. Itu saya alamin tanpa saya sadar sejak saya pelayanan tuh. Kadang kayak seperti sudah diatur sama Tuhan. Waktu saya ada sibuk pelayanan, kebetulan nggak banyak klien. Tapi sebelum saya sibuk, Tuhan udah kasih invoice-nya, udah dibayarin di sini. Sehingga saya waktu pelayanan tuh, saya nggak khawatir lagi. Jadi kalau saya balik, bener ya, setiap saya mulai sibuk pelayanan, Tuhan udah take care. Kliennya udah dikasih. Kadang dengan caranya yang ajaib gitu. Jadi Pak, bener ya, jadi Tuhan mau pakai saya, orang-orang awam seperti kita ini, di masa yang seperti ini, banyak orang-orang kesepian. Dan kenapa Tuhan pakai kita? Karena jumlah pendeta nggak cukup. Tuhan harus pakai kita supaya bisa menuai jiwa-jiwa orang-orang yang sepian ini gitu. Kenapa banyak? Tergantung negaranya. Ada yang misalnya dari 4, ada 2 yang kesepian, berarti 5%. Ada yang lebih ringan, mungkin dari 4, 1 yang kesepian. Jadi sedemikian banyaknya orang-orang yang kesepian. Jadi waktu saya mikir itu, wah, berarti kedepannya orang-orang kesepian ini, kalau kayak di Indonesia itu mungkin perlu ada satu FGB di setiap kelurahan mungkin ya, kecamatan gitu. Ya, RT. iya kan? Gereja mungkin kalau mau berdampak bukan hanya buka hari Minggu. Orang-orang kesepian kalau dia Monday to Saturday, dia lari kemana sih? Gereja nggak buka, ya kan? Saya mulai visualisasi ke sana karena saya pikir jawaban atas persoalan manusia yang kesepian ini, dia kalau dia kesepian dia lari kemana? Dia mungkin ke komunitas FGB yang ada chapter meeting, dia ketemu, ya kan? Atau mungkin gereja yang harus jadi kayak center. Karena ternyata solusi komunitas itu bermain, berolahraga, nyanyi seperti kita sore hari ini, itulah jawaban obatnya gitu loh terhadap masalah kesepian. Nah, tentunya kalau parah ya konseling. Teman-teman yang saya seprofesi psikolog aja banyak yang nggak mau jadi konselor Pak. Karena menjadi konselor itu kan dengerin terus orang-orang bermasalah, lama-lama dia pulang stres juga. Gitu. Dan ini saya alamin Pak, waktu saya magang jadi sarjana psikologi di rumah sakit jiwa, dokter giginya jadi gila Pak. Dokter gigi yang di dalam itu, karena kalau sudah masuk rumah sakit jiwa, mungkin dari 10 yang sembuh paling 1, 9-nya permanen di situ. Jadi lama-lama dia merasa pengorbanan saya, waktu saya, dedikasi saya itu nggak ada artinya. Orangnya sakit terus di situ, gitu. Saya pernah di rumah sakit jiwa Bogor lihat anak kecil dibentur-benturin terus kepalanya ke tembok. Bayangin tuh anak kecil yang sudah gila ya. Tung, tung, tung. Setiap dia tung tuh kayak saya hatinya tersayat-sayat gitu Pak. Nah, jadi kalau kita, atau dia kalau lagi halusinasi, dia bisa tangannya mukul kaca, terus berdarah-darah. Nah, itu kalau kita jadi konselor kan kita dengerin masalah manusia. Ya. Jadi mungkin malah sedikit banyak
kita yang melayani di FGB ini juga sedikit banyak perlu di-equip tentang masalah mental health ya, mental health dan menjadi counselor gitu, supaya kita lebih berdampak lagi. Jadi itu bapak-bapak yang saya mau share sore hari ini, dan saya merasa bahwa betul confirm saya harus tetap setia di pelayanan FGB ini, walaupun kadang-kadang kalau lagi juga ada member-member yang susah, saya rasanya saya mau jadi member aja deh, kayaknya lebih enak jadi member Pak, ya kan? Kalau ikut doa pagi merasa dapat berkat, ikut TNT dapat ilmu gitu ya. Kalau jadi chapter presiden kayaknya cobaannya banyak banget gitu. Tapi Tuhan selalu bilang kamu harus melayani, dan itulah yang saya mau sharekan sore hari ini. Bapak-bapak, biar nama Tuhan kita yang dipermuliakan. Amin. Baik, saya mau tambahkan aja. Tambah pemulanya. Jadi firmannya hari ini